Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati al-kiram, hafidhakumullah. Di video ketiga kali ini kita akan menguraikan sedikit tentang langkah ketiga meraih kemuliaan dan keberkahan hidayah Al-Quran, yaitu al-hifdhu. Artinya, al-hifdhu adalah menghafal lafaz-lafaznya dan menjaganya dalam amal kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang langkah ini dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 49. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang sangat jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Imam Al-Qurtubi rahimahullah membawakan satu riwayat tentang perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkaitan dengan ayat tersebut dalam kitab tafsirnya yang bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran wal Mubayyin lima tadammanahu minas sunnah wa ayil furqan. Qala Al-Hasan, u'tiyat hadhil ummah al-hifdha. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, umat ini diberikan al-hifdh, yaitu hafalan. Ada kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu al-hifdh, hafalan. Sedangkan umat-umat terdahulu, wa kana man qablaha la yaqra'una kitabahum illa nadhara. Sedangkan umat-umat terdahulu membaca kitab-kitab suci mereka hanya dengan melihat di kitab sucinya saja. Fa'idha atbaquhu lam yahfadhu ma fihi illa nabiyun. Lalu ketika mereka menerapkannya, mereka tidak ada yang hafal kandungan isinya kecuali para nabi. Di dalam ayat tadi dijelaskan bahwa bagi orang yang menghafalnya, Al-Quran adalah ayat-ayat Allah yang sangat terang dan jelas. Mengapa Al-Quran begitu terang dan jelas bagi orang-orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quranul Karim? Karena menurut Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, wali'annahu mahfudun fis sudur muyassarun alal alsinati muhaiminun alal qulubi mu'jizun lafdhan wa ma'na. Karena Al-Qur'annya dihafal di dada, mudah dibaca dengan lisan, dan dijadikan penentu kebenaran di hati-hati mereka, serta lafaz dan kandungan maknanya mengandung mukjizat. Walihadza jaa fil kutubil mutaqaddimah fi sifati hadhil ummah anajiluhum fi sudurihim. Karena itu di dalam kitab-kitab suci terdahulu tercantum tentang gambaran karakter umat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan anajiluhum fi sudurihim. Kitab suci mereka ada di jiwa-jiwa mereka. Jadi, menghafal Al-Quran bukan hanya menghafal lafaz-lafaznya saja, tetapi juga menghafal kandungan isinya dengan benar, yang berarti menjaganya untuk diterapkan dalam kehidupannya. Orang yang seperti inilah yang mendapatkan lebih banyak keberkahan dan kemuliaan dari kalamullah Al-Quranul Karim. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan nomor hadis 4937. Haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Qatadah, qala sami'tu Zurarah bin Awfa yuhadditsu an Sa'd bin Hisham an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafidhun lahu ma'as safaratil kiramil bararah
wa mathalul ladzi yaqra wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syahid falahu ajran. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang lancar membaca Al-Quran dan dia menghafalnya akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Itu kelompok pertama, yaitu mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidhun lahu. Di sini disebutkan orang yang mahir membaca Al-Qur'an wa huwa hafidhun lahu, dia menghafalnya. Sedangkan yang kedua yaitu wa mathalul ladzi yaqra' wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadid, orang yang membaca Al-Qur'an dengan sangat sulit dan berat, ya, dengan membacanya penuh perjuangan, maka falahu ajrani, dia akan mendapatkan 2 pahala. Saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menerangkan, wala'alla al-Bukhariya asyara bihadits hadzal bab ila anna al-mahira bil Qur'ani huwa al-hafidhu lahu ma husni as-sawti bihi wal jahri bihi bisautin mutrib bihaitsu yaltadhu sami'uhu. Barangkali dengan hadis-hadis yang beliau cantumkan di bab ini memberikan isyarat bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran disertai dengan suara yang indah dan mengeraskan suaranya dengan merdu yang dapat dinikmati begitu lezat di telinga pendengarnya. Penuh pemaknaan, menghafal dan membacanya dengan penuh pemaknaan. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah juga meriwayatkan dalam kitabnya yang berjudul Fadailul Quran, di mana beliau mengatakan haddatsana Abu Ubaid, haddatsana Abul Aswad Al-Musri, an ibni Lahiyah, an Abil Mus'ab Misrah ibni Ha'an, an Uqbah bin Amir Al-Juhani, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kana al-Qur'anu fi ihabin thumma ulqiya fin nari mahtaraq. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, andai Al-Quran itu ada dalam suatu ihab. Kalau menurut zahir arti bahasanya ihab berarti ditulis dalam satu kulit. Summa ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke api, niscaya dia tidak akan terbakar. Mahtaraq. Abu Ubaid menjelaskan langsung tentang makna ini. Beliau mengatakan wajhu hadza indana ay yakuna arada bil ihabi qalbal mu'mini wa jawfahu alladhi qad wa'al qur'ana. Salah satu sisi maknanya menurut kami yang dimaksud dengan ihab yang arti bahasanya kulit adalah hati dan mulut seorang mukmin yang telah menjaga Al-Quran, menghafal dan membacanya terus-menerus. Maksudnya menurut para ulama adalah orang seperti ini, yaitu yang menghafal Al-Quran dan menjaga amalnya dalam kehidupan, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Menghafal Al-Quran adalah salah satu tanda besar seorang muslim mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika seseorang mencintai sesuatu, pasti akan selalu teringat oleh semua sisi yang dimiliki oleh sesuatu yang dicintainya itu. Sampai-sampai kata-katanya pun selalu diingatnya, diingat lafadznya, dan diingat isi kandungan katanya. Itulah arti hifdzul Quran atau menghafal Al-Quran. Tidak hanya menghafal lafadz-lafadznya, tapi juga menghafal dan menjaga kandungan isinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua menjadi golongan muslim yang selalu berusaha menghafal Al-Quran dengan isi kandungannya yang benar, walaupun harus berkali-kali gagal. Karena disitulah semua tuntunan hidup bahagia kita terkandung, yang jika hilang mushaf dari kehidupan kita, maka isi kandungannya tak pernah bisa hilang untuk kita amalkan dan kita wujudkan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.